Halo, saya Reso Safri Tarkam, masih dengan Mas Dwi Joko, part terakhir, dan kali ini kita ngomongin bukan soal karir dia, tapi karir main beliau, tapi karir dia sekarang. Dan Mas Dwi Sapen itu sebenarnya di Pasopati Football Academy founder atau seperti apa, tapi yang pasti Sapen kan kepala sekolah. Iya, betul nggak Mas? Apa ya namanya? Kepala sekolah kok Durmen ya? Memang sebenarnya PFA atau Pasopati Football Academy itu bagian dari apa ya? Dari keinginan kita ingin membantu anak-anak muda yang ada di sini. Karena waktu itu pembinaan sepak bola di Solo Raya kan sebenarnya potensi itu kan bagus-bagus. Yeah. Tetapi kok munculnya cuman di usia dini. Setelah itu kita lihat di Liga 1, Liga 2, berapa orang, berapa pemain yang asli Solo Raya gitu. Waktu itu kita melihat memang permasalahannya ada pembinaan sepak bola yang istilahnya mandek gitu, tidak ada kelanjutannya. Okay. Jadi kita memutuskan untuk membuat sebuah PFA yang sistem pembinaan berkelanjutan. Tapi memang sampai dari awal sudah aku pengen mengabdikan pada hidup untuk pembinaan ini, Mas. Sebenarnya dari awal saya itu buat SSB di kampung halaman, ya, kampung halaman. Yeah. Terus di situ ada teman-teman Pasopati yang istilahnya membuat PFA itu mengajak saya untuk ikut di dalamnya, gitu. Seperti itu. Mas, jadi pelatih itu kan nggak gampang, Mas. Tapi apa yang bagian paling sulit ketika kayak sampean itulah yang membawai banyak pelatih dan juga banyak pemain, itu apa Mas yang paling sulit dari seorang pelatih, terutama usia dini? Yang paling susah, paling berat saya rasakan sampai saat ini, karena ini tahun ke-5, jalan tahun ke-6 ini PFA. Waktu itu kita perekrutan pertama itu 5 tahun yang lalu, usia 14 tahun. Itu kan terasa berat bagi saya adalah memutuskan bahwa anak itu lanjut di sepak bola atau tidak. Karena di usia 18 tahun di PFA, yeah, kita harus memetakan anak ini yang benar-benar punya potensi jadi pemain prof atau tidak. Karena grade kita anak itu harus minimal Liga 2 gitu. Yeah. Karena kalau Liga 3 itu ngapunten untuk pekerjaan kan juga masih susah gitu. Betul. Kita harus lebih baik mengarahkan anak ke bidang yang lain. Terasa sangat berat karena sepak bola, pemain sepak bola adalah cita-cita seorang anak yang dari kecil ingin menjadi seperti itu. Dan di titik itu kita harus menyampaikan bahwa kans kamu memang kecil untuk ke profesional, menjadi pemain sepak bola profesional. Itu yang sampai saat ini saya rasakan yang paling berat, di titik memutuskan anak tidak ada di sepak bola. Itu sudah dilakukan? Sudah. Dan mereka rata-rata seperti apa? Yang terutama yang dianggap tidak cocok di sepak bola gitu. Pasti mereka juga ada perasaan kecewa yang begitu dalam, tetapi kita kasih alasan-alasan, kita kasih dasar bahwasanya kamu sudah fokus, tapi kalau saya pelatih, ya, tim pelatih saya tidak yakin dengan apa yang kamu punya. Maaf, bukan yang kamu punya, tetapi kita lihat kompetitor, grade kompetitor yang ada di luar sana. Oh, okay. Jadi itu yang pasti mereka juga akan memahami, karena ini kembali untuk diri si anak. Pertama memang saya yakin terasa berat, mereka pasti terpukul, tetapi ini kebaikan buat mereka. Lebih baik istilahnya memukul mereka daripada menimang mereka untuk tidur nyenyak, tapi akhirnya susah gitu. Iya. Mas, sampai kan menghasilkan beberapa pemain yang sudah di Garuda Select, dan juga sekarang ada Niko Alfrianto Niko, pemain Persija yang kebetulan di Piala Menpora jadi debut pertama dia di level senior. Apakah sampean masih kontak dengan mereka, menghandle mereka, dalam arti menghandle itu kamu harus jaga ini, jaga segala macam gitu-gitu masih, atau seperti apa dengan mereka, Mas?
Alhamdulillah untuk anak-anak mereka, anak-anak itu ya kalau di kita kan ada slogan attitude is everything. Iya, iya, iya. Tingkah laku itu istilahnya nanti akan punya peran besar. Jadi perilaku kita saat ini akan berpengaruh untuk masa depan kita sebagaimana. Ya, hasil yang kita capai sekarang ini merupakan proses dari perilaku yang dulu. Jadi saya selalu menekankan kepada mereka untuk istilahnya bahwasanya kamu mencapai titik ini, kamu melewati berbagai proses, bermacam-macam proses, dan proses-proses itu. Sorry tadi sedikit keputus. Sepak bola itu soal attitude. Nah, sampean melihat potensi itu dari seperti apa? Kayak Niko, kayak yang 2 ke Garuda Select itu memang dari awal bocah ini iso gitu. Itu langsung kan ada mes tuh di Pasopati Academy, Football Academy, jadi langsung sampai create takip gitu Mas. Kalau ngeliat kayak gitu Mas. Biasanya kalau kita punya ada talenta seperti itu, kita akan istilahnya kita benar-benar kita buat anak itu istilahnya pendekatan ke orang tua, ke anak tersebut bahwa kamu punya kemampuan, tapi untuk syarat jadi pemain yang bagus gitu kamu harus gini-gini, benar-benar kita tekankan. Jadi jangan sampai potensi yang bagus itu akan menguap di tengah jalan gitu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir. Harapannya untuk klub-klub Indonesia, kan ini Pasopati Football Academy dan akademi yang lain itu menghasilkan pemain, terus dijikui tim-tim gede. Harapannya, ini bukan soal uang ya Mas, tapi ini soal penghargaan. Harapannya apa Mas untuk klub-klub gede ini? Karena nanti akan pemain ini kan akan jadi industri dan dijual. Apakah bisa mengetuk pintu bahwa kayak ono lah uang pembinaan atau uang kulonwun gitu-gitu? Harapannya apa Mas? Secara pribadi kami di PFA ya, para pelatih-pelatih, kepuasan tertinggi kami ya, melihat anak-anak bisa berkarir di profesional. Tapi kami juga harus ingat bahwasanya ini sistem pembinaan, kalau semuanya tidak ditopang yang lebih bagus juga akan sulit ya. Makanya untuk sistem sekarang ini di Indonesia kan juga akademi, SSB itu yang istilahnya melatih mereka dari dini, iya, ya, dari nol ya. Dari nol gitu. Mereka setidaknya ada apa ya? Dari atas, kalau mereka profesional, jadi pemain profesional seharusnya bisa melihat loh, ini loh jalan saya menuju ke sana. Itu ya. Formatnya bagaimana saya juga belum paham. Ya. Tapi sekali lagi ini untuk pembinaan, untuk sistem pembinaan yang berkelanjutan. Kalau dari diri pelatih-pelatih sekarang, kalau ditanya, insya Allah melihat mereka bermain menjadi pemain profesional, itu kepuasan yang tidak terkira, tidak bisa dinilai dengan materi. Yang pasti di Eropa sebenarnya kalau klub gede ngambil tim-tim dari itu juga akan, karena 16 tahun kan belum boleh kotak pro. Tapi kesadaran klub untuk memberikan kepada tim yang menghasilkan itu kan sudah tinggi, dan ini mungkin nanti dengan video ini ya, semoga ya Mas ya, PSSI, pemangku kepentingan memahami hal kayak gitu dan mereka membuat regulasi yang lebih baik lagi. Yang pasti pengabdi seperti Mas Joko ini sangat langka, tapi ya kita selalu berbuat baik dengan orang-orang di atas. Thank you Mas Joko, sudah disambut di rumahnya yang sangat asri di Polokarto, Sukoharjo. Saya sekarang saya Pandai Tarkam. Sekali lagi Mas, semoga menjadi baik semua dan Pasopati Football Academy makin jaya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.